Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Risdi Apsari selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Kami dari kelompok Green Flag akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul meningkatkan profitabilitas UMKM Lanteng Sri Bintan. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Nur Destiana, Novi Ramadhani, saya sendiri, Happy Suryaningsih, Marito Magdalena Sibuan, dan Bintang Sadam Juan. Sebelumnya, kita akan masuk kepada latar belakang dari proyek kita ini. Latar belakang dari proyek meningkatkan profitabilitas dari UMKM Lanteng Sri Bintan. UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, banyak UMKM seperti Lanteng Bintan yang sudah berdiri sejak 2013 menghadapi kendala seperti pemasaran, terutama dalam bidang digital. Kurangnya promosi online membuat produk berkualitas sulit dikenal masyarakat luas. Pemanfaatan media sosial, solusi untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi dengan konsumen, dan mendukung pertumbuhan bisnis di tengah persaingan yang begitu cepat. Tujuan dan manfaat dari proyek kami adalah, yang pertama tujuannya itu untuk mengembangkan Lanting Sri Bintan. Tujuannya adalah pengembangan Lanting Sri Bintan mengadopsi platform digital untuk promosi guna menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan penjualan, membangun kesadaran merek, memperluas jaringan pemasaran, serta menciptakan citra positif melalui produk berkualitas dan pelayanan yang baik. Adapun manfaatnya mencakup peningkatan pendapatan dan profitabilitas, menjadikan Lanting Sri Bintan sebagai pilihan utama konsumen, memperluas jangkauan pasar, khususnya di Tanjung Pinang, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek. Perencanaan proyek pengembangan usaha UMKM Lanting bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Langkah awal dalam perencanaan ini adalah survei UMKM. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pemecahan masalah strategi pemasaran akan difokuskan pada media sosial sebagai platform utama. Media sosial seperti Instagram dipilih karena memiliki jangkauan luas dan efektif untuk menampilkan visual yang menarik dari produk Lanting. Untuk menarik perhatian audiens, akan dibuat konten kreatif seperti video produk Lanting, cerita tentang keunikan produk, serta testimoni dari pelanggan. Dalam upaya meningkatkan popularitas UMKM Lanting, Instagram menjadi salah satu platform media sosial yang strategis, dengan fitur-fitur visualnya yang menarik seperti unggahan foto, video pendek, dan cerita atau stories. UMKM dapat memamerkan keunikan produk Lanting secara kreatif. Fitur Reels juga memungkinkan UMKM untuk menciptakan video pendek yang menarik perhatian audiens, sementara Stories dapat digunakan untuk mempromosikan penawaran khusus atau kegiatan promosi lainnya. Selain itu, strategi konten yang menarik menjadi prioritas untuk membangun daya tarik produk Lanting. Penggunaan fotografi makanan dengan pencahayaan yang baik dapat meningkatkan nilai visual produk. Interaksi dengan audiens juga menjadi kunci keberhasilan promosi melalui Instagram. Dengan aktif merespon komentar, pernyataan, dan pesan langsung, UMKM dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Penggunaan tagar yang relevan seperti hashtag kuliner tradisional atau hashtag Lanting Khas Indonesia juga dapat membantu produk Lanting lebih mudah ditemukan oleh pengguna yang tertarik dengan makanan tradisional. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, UMKM Lanting diharapkan dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas dan menciptakan peningkatan penjualan yang signifikan. Lalu ada construction of house. Level pertama itu ada perencanaan, terdapat unsur survei UMKM. Level kedua pembuatan media, terdapat unsur pembuatan akun Instagram, lalu mendesain feed Instagram, dan pembuatan flyer, foto, dan video. Level ketiga itu ada promosi, terdapat unsur pengeditan flyer, foto, dan video, dan yang terakhir terdapat level 4, penjualan dan distribusi. Terdapat unsur yang pertama open order, lalu pembuatan produk oleh owner, dan yang terakhir pengantaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proyek.
Klasifikasi A, aktivitas survei UMKM membutuhkan waktu 1 hari. Klasifikasi B, pembuatan Instagram membutuhkan waktu 1 hari. Klasifikasi C, mendesain feed Instagram membutuhkan waktu 3 hari. Kegiatan pendahuluannya B. Klasifikasi D, pembuatan flyer, foto dan video membutuhkan waktu 4 hari. Kegiatan pendahuluannya A. Klasifikasi E, pengeditan flyer, foto dan video membutuhkan waktu 3 hari. Kegiatan pendahuluannya D. Klasifikasi F, promosi membutuhkan waktu 1 hari. Kegiatan pendahuluannya DE. Klasifikasi G, open order pesanan membutuhkan waktu 5 hari. Kegiatan pendahuluannya F. Klasifikasi H, pembuatan produk oleh owner membutuhkan waktu 5 hari. Kegiatan pendahuluannya F. Klasifikasi I, pengantaran membutuhkan waktu 5 hari. Kegiatan pendahuluannya GH. Baik, saya akan menjelaskan tentang jaringan AON. Start menuju A dan B artinya A dan B dapat dimulai secara bersamaan setelah start dimulai. A menuju D artinya D dapat dimulai setelah A selesai. B menuju C artinya C dapat dimulai secara B selesai. C menuju F artinya F dapat dimulai setelah C selesai. D menuju E artinya E dapat dimulai setelah D selesai. E menuju F artinya F dapat dimulai setelah E selesai. F menuju G dan H artinya G dan H dapat dimulai secara F selesai. G menuju I artinya I dapat dimulai setelah G selesai. H menuju I artinya I dapat dimulai setelah H selesai. Baik, saya akan menjelaskan tentang jalur krisis pada diagram. Dimulai dengan A, D, E, F, G, H. Waktu total untuk menyelesaikan proyek berdasarkan jalur krisis adalah 40 hari. Berikut merupakan pelaksanaan proyeknya. Jadi, pada minggu pertama, berikut adalah Gantt chart-nya. Dari gambar tersebut dapat diperoleh bahwa di bagian sisi kiri terdapat 11 urutan kegiatan atau aktivitas proyek. Selanjutnya di sisi atas adalah durasi dan waktu pengerjaan proyek tersebut. Kemudian dapat dilihat pada grafik Batak yang berwarna kuning, kegiatan keempat hingga kegiatan ke-9 merupakan aktivitas terpadat atau tersibuk di mana segala aktivitas tersebut bisa dilaksanakan secara bersamaan. Pada hari ketiga hingga hari keempat, yang merupakan aktivitas mendesain feed Instagram oleh Novi Ramadhani dan pembuatan serta pengeditan flyer, foto, dan video oleh Nurlistiana, Hafiz Ningsih, dan Marito Magdalena Hasibuan dilakukan secara beriringan. Serta pada hari kelima dan keenam yaitu aktivitas promosi dan yang merupakan tanggung jawab bintang Sadam dan open order itu juga dilaksanakan bersamaan. Serta pada hari kelima dan keenam yaitu aktivitas promosi dan open order. Serta pada hari kelima dan keenam yaitu aktivitas promosi dan juga aktivitas open order. Selanjutnya ini merupakan pelaksanaan proyek pada minggu kedua. Dari gambar tersebut terdapat 7 urutan kegiatan atau aktivitas proyek, di mana ini lebih sedikit daripada aktivitas minggu pertama. Selanjutnya di sisi atasnya adalah ada durasi dan waktu pengerjaannya. Waktu proyek tersebut dimulai pada minggu kedua ini dimulai dari tanggal 7 Desember hingga tanggal 14 Desember. Kemudian dapat dilihat pada grafik batang yang berwarna kuning, kegiatan promosi dan kegiatan open order merupakan waktu tersibuk atau waktu di mana aktivitas ini dikerjakan secara bersamaan. Dan pada hari ke-11 yaitu aktivitas open order dan pembuatan produk oleh owner juga dilakukan secara beriringan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek pada minggu ketiga
Dari gambar tersebut diperoleh bahwa terdapat 8 urutan kegiatan atau aktivitas proyek pada minggu ketiga ini. Kemudian dapat dilihat pada grafik batang yang berwarna kuning. Pada minggu ini, kegiatan yang dilakukan tidak terlalu sibuk karena hanya kegiatan open order dan pembuatan produk oleh owner saja yang dikerjakan secara bersamaan. Selanjutnya adalah aktivitas pelaksanaan proyek pada minggu keempat. Dari gambar tersebut bisa dilihat ada 7 urutan kegiatan atau aktivitas proyek, yaitu pembuatan konten, pengeditan konten, promosi, open order, pembuatan produk oleh owner, dan pengantaran. Selanjutnya, durasi atau pengerjaan proyek tersebut. Dari gancar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa aktivitas yang dijalankan secara bersamaan, yaitu pembuatan dan pengeditan konten serta promosi. Sedikit mengenai UMKM Lanting Sirbintan. Jadi UMKM Lanting Sirbintan merupakan usaha makanan ringan yang berlokasi di Desa Sirbintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Usaha ini didirikan pada tahun 2013 oleh Ibu Siti Mesaroh. Lanting merupakan sebuah snack tradisional khas Kebumen yang terbuat dari singkong yang belum pernah ada di Bintan. Lanting terkenal dengan teksturnya yang renyah dan rasa yang unik, seringkali menjadi pilihan oleh-oleh bagi wisatawan. Nah, jadi selain produk lanting, UMKM Lanting Sirbintan ini juga memproduksi cemilan lain, yaitu keripik manggleng. Keripik manggleng adalah cemilan kering yang terbuat dari singkong, yang prosesnya itu direbus, dipotong tipis-tipis, dijemur, dan digoreng. Setelah itu disambal. Dan keripik ini memiliki tekstur yang renyah dan rasa yang khas. Dokumen UMKM terlampir pada link. Apa hambatan pada proyek yang kami lakukan? Yang pertama, keterlambatan dalam pengunggahan konten video yang ketiga. Keterlambatan dalam pengunggahan konten video yang ketiga disebabkan oleh kelalaian tim yang diakibatkan oleh beban tugas yang berlebihan dan banyaknya hal lain yang perlu dikerjakan. Seringkali tim harus menghadapi berbagai proyek dan deadline yang bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya fokus pada setiap tugas, termasuk pengunggahan konten video. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antar anggota tim juga dapat memperburuk situasi, di mana informasi mengenai deadline dan prioritas tugas tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menggunakan alat manajemen proyek seperti Gantt chart untuk merencanakan dan menjadwalkan setiap tahap produksi konten video. Dengan visualisasi yang jelas, tim dapat melihat deadline dan prioritas tugas sehingga meminimalkan resiko keterlambatan. Yang kedua, kurangnya dokumentasi pengantaran. Kurangnya dokumentasi pengantaran merupakan masalah yang sering diabaikan dalam proses operasional. Penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya perhatian terhadap pentingnya proses pendokumentasian. Dalam banyak kasus, tim lebih fokus pada penyelesaian tugas dan pengiriman produk daripada mencatat setiap langkah yang diambil. Tanpa adanya sistem yang jelas untuk mendokumentasikan pengantaran, informasi penting seringkali hilang atau tidak terorganisir dengan baik. Dengan adanya panduan yang jelas, setiap anggota tim dapat mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan konsistensi. Yang ketiga, tidak adanya open order produk keripik Magelang. Ketidakadaan open order untuk produk keripik Magelang disebabkan oleh situasi di mana owner tidak memiliki stok keripik yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar, terutama karena musim hujan yang mengganggu proses produksi, sehingga owner harus menunda produksi hingga kondisi membaik. Selain itu, kurangnya perencanaan yang efektif juga berkontribusi pada masalah ini. Tanpa adanya stok yang memadai, owner tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan yang dapat menyebabkan kekecewaan pada konsumen. Masalah ini dapat diatasi dengan membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan untuk memberitahu mereka tentang ketersediaan produk dan estimasi waktu pengiriman. Ini dapat membantu mengelola ekspektasi pelanggan dan menjaga hubungan baik meskipun ada keterbatasan stok. Kondisi mitra atau bisnis sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek. Beberapa perubahan sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek. Yang pertama, sebelum dilaksanakan proyek ini,
UMKM Lanting Sri Bintan hanya memasarkan produknya dari mulut ke mulut, tidak menggunakan sosial media. Sehingga tidak banyak orang yang tahu pada UMKM ini, meskipun sudah berdiri sejak tahun 2013. Kami menggunakan media sosial, salah satunya adalah Instagram, untuk membantu memasarkan agar konsumen tahu dengan UMKM tersebut. Yang kedua, membantu owner dalam pembayaran menggunakan metode transfer. Sebelumnya UMKM ini melakukan transaksi menggunakan cash karena konsumen yang memesan produknya biasanya hanya orang yang tinggal di dekat sekitar rumahnya saja. Karena pemasarannya sudah menyebar luas, kami membantu owner untuk pembayaran menggunakan transfer agar lebih efisien. Terakhir, yang ketiga adalah penjualan mengalami peningkatan. Berdasarkan wawancara, owner mendapatkan penghasilan kurang dari 1 juta rupiah dalam setiap bulannya. Dengan melakukan pemasaran yang lebih luas, penjualan meningkat. Melalui proyek ini, penghasilan yang didapatkan yaitu sebesar 1.526.000 rupiah dalam waktu 28 hari.